Oke, sudah belajar di rumah ya. Sudah disiapkan materinya, di modul sudah ada, di classroom juga sudah Ibu sematkan materinya. Hari ini kegiatan kita adalah akan melaksanakan praktikum melalui virtual lab. Ya, masih ingat kita pembelajaran hari ini tetap menggunakan apa ini namanya LMS ya. Jadi kita berbantu LMS, Learning Management System, yang sudah Ibu luncurkan. Namanya apa nih? G-Prepared Learning. Oke, sudah punya semua ya aplikasinya? Oke, karena ini sudah bisa kamu unduh, sudah bisa kamu akses lewat HP-nya kamu ya. Semua sudah saya sediakan di sana, termasuk untuk pembelajaran kita hari ini ya. Masih tetap dalam kelompok yang sudah saya bagi berdasarkan asesmen yang kemarin. Maka hari ini kita akan berdiskusi di dalam kelompok, belajar menggunakan virtual lab dengan berbasis LMS ya. Oke, silahkan boleh dibuka dulu LMS-nya. Nah, sudah ketemu ya? Ya. Sebelum masuk pembelajaran ada satu dulu yang membuat kita semangat. Kita mulai dengan ice breaking-nya. Boleh dong, silahkan bisa berdiri dulu semuanya. Salah satu silahkan sediakan satu botol saja, taruh di tengah-tengah di bagian kira-kira hampir semua bisa mengakses. Ini fungsinya adalah yang pertama ada sikat. Apa itu sikat? Sikat adalah sikut. Yang pertama sikut. Nah ini ya. Kalau saya ngomong sikut berarti kamu pastinya kayak gini. Yang kedua adalah ketika saya ngomong sekat, maka kamu bisa ngomong tangannya begini. Kemudian yang ketiga, ketika saya ngomong sakit berarti posisi tangan kamu ada di dibuka, kemudian silahkan pilih. Kita praktikumnya hari ini tentang apa? Hukum kolom. Oke, gaya listrik ya. Silahkan bisa bekerja di kelompoknya masing-masing. berani untuk mempresentasikan hasil diskusi di kelompoknya. Oke, saya beri kesempatan yang pertama siapakah?
Siapa yang mau presentasikan? Oke, silakan Nathan. Presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya yang ditugaskan oleh Bu Siti Mudaharo, di mana pada tugas kali ini disediakan pada lembar kerja peserta didik untuk menentukan gaya kolom. Nah, terus pada perintah yang disajikan itu kita menetapkan jarak tetap dan saya mengisi di sini sebesar 3 meter, dan kemudian perintah yang kedua untuk mengubah variabel muatan 1 dan mengubah variabel muatan kedua dengan 3 langkah. Kemudian untuk praktek yang pertama saya menetapkan jarak tetap dengan 3 meter, terus muatan pertama minus 4 mikrokolom, kemudian muatan kedua 8 mikrokolom, terus kemudian gayanya sebesar 319,557 Newton. Kemudian praktik yang kedua muatan 1 minus 2 mikrokolom, terus muatan kedua 2 mikrokolom dan gayanya 39,945. Kemudian praktek yang ketiga muatan pertama minus 4 kolom, kemudian muatan kedua 3 mikrokolom dan gayanya sebesar 119,834. Oke, itu saja yang saya bisa presentasikan. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presentasi dari kelompoknya Nathan, ternyata bahwa besarnya muatan dan jarak itu mempengaruhi besarnya gaya kolom. Nah, dari sini ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini seperti apa kesimpulannya? Saya Bu. Oke, silakan Risa. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibacakan, dapat kita simpulkan bahwa jika dengan jarak tetap perubahan gaya disebabkan oleh adanya perubahan besaran muatan 1 dan muatan 2. Jika muatan satunya itu lebih kecil dari muatan 2, maka gaya yang dihasilkan akan semakin besar. Untuk kesimpulan yang kedua, jika muatan tetap, perubahan gaya disebabkan oleh jarak antara muatan 1 dan muatan 2. Semakin dekat jaraknya, maka gaya yang dihasilkan pun semakin besar. Oke, tepuk tangan dong. Ini adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bahwa ternyata yang mempengaruhi gaya kolom itu ada 2. Yang pertama adalah muatan. Yang kedua adalah jarak antar muatan. Oke, kita sudah ketemu ternyata ya tentang hukum kolom. Nah, sebelum penutup, Kakak Ibu ingin merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau berefleksi tentang pembelajaran kita hari ini? Silakan Ibu kasih kesempatan. Oke, silakan. Ini sang wakil ketua kelas kita. Silakan. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, juga bisa menambah wawasan kita lebih mengetahui lebih dalam tentang fisika. Ya, ya sangat bahagia lah hari ini intinya. Terima kasih. Saya senang dengan pembelajaran fisika hari ini. Terima kasih.